lagi bersama Kang Herman dan Bang Aku di sini. Halo. Alhamdulillah. Sarare hati kan aja kabar. Amin amin. Harus sehat. Harus sehat. Semangat. Yuk. Zaman orang ya bahwa jeung Kang Herman karena kita tidak melupakan sejarahnya. Jangan pernah melupakan sejarah, tapi kita pernah di zaman baheula tempat latihan ya pasti aringan orang angkatan 80 90 kan. 80 90 lamun di kalau diurut di tempat lahir kita di Cihampelas itu ada beberapa studio. Yang paling bawah ada drama. Paling bawah ada berarti paling atas. Drama paling sebelum drama itu ada AS Band yang sekarang jadi Hotel Grand Cokro. AS. Oh benar-benar. Setelah AS itu Grama. Nah, yang setelah Grama itu tepatnya di seberang STBA ada satu studio yang sangat bersejarah untuk musisi Kota Bandung, namanya Pre-M Studio. Nanti Pre-M Studio. Banyak talent Gus Jaradi deh. Banyak. Bisa lama latihannya di sini gitu kan. Hampir mungkin kalau di Bandung itu 80% musisi-musisi atau grup band yang latihan di Pre-M. Saat itu saya masih sangat ingat logonya gambar Mick Jagger di belakang drum, dan bayar studionya itu 1 jam 5.000. Dia zaman 5.000 waktu itu emang moderna lah 5.000. Ya 5.000. Nah saat itu saya sudah mencoba memberanikan diri ngajar drum, dan murid pertama saya di situ salah satunya ada Hari Openg dan Pepep ST12. Si Kang Pepep Ya, Kang Pepep itu juga waktu itu masih SMP, dan di Ciamplas di zaman itu lagi musim-musimnya underground dan thrash metal namanya. Kalau musik thrash metal, jadi belum eranya greencore ya, belum eranya thrash metal, Kreator, Sepultura, Metallica, Gade, Testament dan lain-lain. Pokoknya era kejayaan 90 itu boleh dibilang musik thrash. Kalau di Indonesia ada Summerhead, ada Rotor, era itulah. Nah di Pre-M ini saya banyak ketemu dengan para musisi Bandung yang sampai hari ini pun masih tetap berkarya, masih eksis dan punya nama pastinya ya di kancah musik industri nasional. Alhamdulillah salah satunya ada Kang Ihsan Sahara. Kang Ihsan salah satu yang rutin juga latihan di Pre-M saat itu. Kemudian ada almarhum Iman ST12, gitaris sama PM juga. Kemudian yang masih eksis sampai saat hari ini ada teman saya Mihob juga. Mihob lama di underground dengan bandnya Quick, apa namanya? Noise ya? Noise ya, ada Sabar, terus ya Quick, Mihob, Kang Rapel iya, Rapel Mortir juga. Dan almarhum Sandi Jamrut dulu. Almarhum Sandi Jamrut yang salah satu ya musisi yang rutin latihan di Pre-M Studio ya saat itu. Jadi tapi ada satu vibe yang berbeda kalau dulu ngumpul di satu tempat itu. Kita lihat yang latihan bukan pengen jadi penonton aja, bukan, tapi menyerap ilmu. Jadi kan di dalam satu studio itu ada kaca besar ya, kaca besar, dan kita setiap yang datang atau yang mau latihan itu lihat ke ruangan dalam studio dalam bentuk kaca besar. Nah kita tuh tidak gengsi untuk nongkrong lihat yang latihan di dalam, siapa yang sedang latihan. Hari ini mbak ilmunya sesungguhnya sedang menyerap
Nah, eranya sekarang itu kan yang latihan yang nonton yang nunggu Nah, zaman itu enggak. Jadi siapapun yang masuk ke studio itu kita wajib menonton tanpa disuruh ya nonton kalau saya pemerhati drum, setiap drummer yang main di situ itu selalu dilihatin ya, mulai tangannya, kakinya, gerak tubuhnya. Orang kan bisa gitu orang kan bisa gitu Nah, itu menyerap banyak ilmu dari yang main-main di dalam studio. Nah, Kak, yang saya tahu ya, Kang Herman itu sebetulnya lain drummer. Ya, benar kan? Betul. Waktu zaman festival saya pernah lihat Kang Herman itu adalah seorang vokalis, bro. Betul. Nah, ada jadi drummer gitu kan? Itu boleh dibilang ketidaksengajaan membawa berkah gitu ya. Karena sejak kelas 2 SD saya suka nyanyi dan saya bercita-cita menjadi vokalis atau penyanyi sejak kecil. Saya juga saha kalau vokalis kalau yang dulu terinspirasi tentu saya sangat menggemari vokalis dari Sumatera namanya Julius Sitangga. Jadi orang di usia saat itu 9-11 tahun itu pengen seperti Julius Sitangga karena beliau punya album, beliau sukses sebagai penyanyi dan walaupun orang Sumatera ya, beliau orang Sumatera juga seringkali mengangkat budaya-budaya daerahnya tersebut. Ada Danau Toba, ada pokoknya kearifan lokal beliau angkat. Nah, itu yang membuat saya tertarik penyanyi daerah tapi mengangkat budaya-budaya yang ada di daerahnya tersebut ke industri nasional. Lebih tentang kehidupannya, kebanyakan tentang kehidupan. Yang umumnya sih banyak realita kehidupannya, realita sosial yang diangkat. Misalnya beliau begitu sangat menyayangi ibunya di lagu Janganlah Menangis Mamaku. Kemudian ada lagu-lagu yang menyanjung orang tua, dia mamaku yang dulu selalu bagai rembulan. Iya. Jadi syair-syairnya selain banyak mengagung-agungkan betapa pentingnya orang tua. Jadi orang rocker yang karena orang bahalana tidak terlahir menjadi orang senang, dalam artian benar-benar kegunaan sorangan, termasuk dari ngeband pun. Perjalanan saya jadi waktu itu sampai recording atau saya tidak menikah sama orang. Ya sama. Erek latihan dia orang ngambil ngaronda hari kan sok sana ngaronda kurang itu jam latihan di pre kurang nyetel. Jadi berbagai cara kita lakukan hanya untuk membela-bela Erlangan dengan cara apapun di luar membebani orang tua karena alhamdulillah juga kita dilahirkan dari keluarga yang memang serba pas-pasan pun yang membuat kita punya motivasi, punya semangat juang, punya kerja keras tuh. Mungkin kalau saya dilahirkan dari anak seorang pejabat tuh mungkin nggak akan seperti ini, tapi alhamdulillah saat itu dari saya dilahirkan dan bangga dilahirkan dari rahim seorang ibu yang begitu tulus hanya untuk berjuang demi anak-anaknya gitu. Bahkan kalau aku kadang-kadang 1000 anak masih bisa 1000 anak masih bisa diurus, benar. Tapi anak yang 1000 itu belum tentu bisa ngurus ibu yang satu ya. Ibu yang satu. Jadi ya ini berkali-kali saya ngomong ibu di dalam hal karir itu penting nggak? Penting bisa. Bukan artinya sekarang kita sudah berumah tangga ada istri bukan tidak penting, bukan. Tapi maksudnya ini motivasi untuk teman-teman bahwa begitu pentingnya doa seorang ibu. Nah, kalau sekarang ya, kita sudah berumah tangga nih, berarti salah satu wakilnya itu adalah istri-istri kita. Mintalah doa, mintalah support pada istri kita. Iya dong. Enggak. Istri
dua kali cik istri kita. Istri kita itu kan perumpamaan, jadi maksudnya istri, saya nggak ngomong istri satu istri dua ya, tapi istri kita, karena kita mau duaan istri kita. Amin. Kalau salah paham lah, jadi kita mau ngomongnya istri kita. Tapi ya alhamdulillah dari perjalanan kadang-kadang saya sudah lama tidak dengan Herman. Bukan karena apa, karena beda baheula aja karena orang itu punya tanggung jawab masing-masing berarti. Ya Kemana apa barang banyak sih yang nanya kadang-kadang aku Kang Herman kemana atau kemana. Ya itu salah satu jawaban di orang di Kang Herman mah masing-masing punya kesibukan, karena Kang Herman eksis terus di band. kalau saya ya nggak pernah mengkol nggak dari band. Mengko kata aku mah sempat mengko karena sekarang pun tetap pasti cuma saya tidak fokus di band eta banget. Kemarin lebih ke fokusnya ke kita pengen Ya karena jujur aja tuh menjadi musisi di Indonesia pun tanggung jawabnya selain berat, pertanggungjawabannya juga berat. Untuk bertahan kita menamakan diri sebagai musisi dengan pasang surutnya itu juga berat. Nah, ketika tidak ada job, ketika nggak ada panggung, kan kita juga harus kehidupan terus berjalan. Listrik mas ada itu bisa ngajuk, gas ngajewas itu bisa ngajuk, kan gitu ya. Terus tiba-tiba kita lagi ngobrol tuh tati itu harus segera. Jadi artinya mempertahankan kita sebagai musisi pun hal tidak musisi ya. Ya, di dalam musisi itu juga harus ekstra talenta ya. Jadi bukan hanya di musik saja, tapi kita harus juga punya pemikiran lain untuk backup dan lain-lain. Karena musisi di Indonesia ya kita tahu sendirilah, regulasi pengaturan penjualan ini itu dan sebagainya, walaupun sekarang era digital. Pada intinya ya, negara pun kan belum hadir seutuhnya untuk musisi Indonesia pun. Untuk kesejahteraan musik Indonesia juga belum. Saat ini bahkan teman-teman lagi berjuang di komunitasnya masing-masing seperti yang ada sekarang ini. Semoga ya kehidupan musisi atau teman-teman yang sudah jadi musisi akan lebih baik di era digital ini. Bukan hanya royalti bisa dikolek langsung, tapi memanage sebuah band itu juga medianya makin banyak itu. Jadi yang kemungkinan hal yang paling bisa dirasakan itu, kalau dulu promosi sulit, sekarang promosi gampang dan sawahnya juga banyak. Ada IG, Facebook, YouTube, TikTok, platform musik, eranya banyak. Hanya tinggal PR-nya kita harus konsisten, terus menyuarakan apa yang kita punya. Jangan lupa, tidak konsisten maka diganti oleh yang konsisten yang lain. Jadi kalau kita seminggu tidak konsisten, maka minggu depan ada orang lain. Jadi PR beratnya sekarang justru di konsistensi. Setelah Anda punya karya, harus terus konsisten. Jangan pernah bosan, karena kalau kitanya sendiri mungkin bosan dengar lagu itu, kalau orang lain mungkin baru dengar, baru tahu. Jadi kita terus ngegeber sampai cover sekalipun untuk kitanya, tapi kan orang lain mah belum tahu. Dan pendengar baru pasti anaknya baru. Betul. Dan kuncinya yang kedua adalah jangan kita merasa populer. Jadi ketika kita mengeluarkan karya baru, anggap kita band baru, anggap kita talenta baru, harus berpromosi lagi, jangan pernah bosan dimanapun. Dan ingat, promosi itu bisa dilakukan di mana saja, termasuk di sini. Ini juga bagian dari promosi dan mengingatkan terus. Karena yang di industri musik yang dijual itu kan jasa tuh. Mungkin eranya saya di eranya studio pre-amp tadi di 80-90-an, saat ini usianya sudah hampir rata-rata 40-50 tahunan. Secara selera mungkin sudah berpindah ke band-band lain, dan usia anak-anak Gen Z sekarang
tidak lagi menggemari rock zaman dulu, mungkin itu beda ya, karena eranya rock Gen Z sekarang beda dengan eranya rock 90-an. Nah, Kang Herman, Ya. untuk tips-tipsnya jika kumaha Kalau tips mah Bu, mungkin standar ya. Satu, teman-teman harus punya karya yang original. Nah, ada hal yang dilupakan banyak musisi sekarang adalah kita harus punya identitas Bu. Jadi maksud saya, mau musisi rock, musisi pop, musisi jazz atau tradisional, harus bangga dengan kebudayaan lokal kita sebagai orang Indonesia. Di kita teh budaya, ratusan budaya musik daerah. Dan ingat tuh, salah satu investasi yang tidak akan pernah habis-habis adalah karya seni. Dieksplor, iraha wae, usaha wae, nggak akan pernah habis. Beda dengan sumber daya alam, emas, nikel, tembaga dan lain-lain dicokotan maksudnya. Tapi karya seni semakin terus diekspor, semakin benar, tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah luntur dimakan zaman. Maksud saya, teman-teman yang sekarang harus berbangga punya identitas bahwa kita orang Indonesia yang punya beragam budaya daerah yang bisa dikaitin. Betul, dari Sunda sampai Papua dan sejenisnya itu fix identitas Indonesia dan tidak akan pernah ketukar dengan musisi manapun di dunia ini. Nah, itu pesan saya, semakin mengekspor budaya Indonesia, semakin teman-teman punya merek, punya brand yang tidak akan pernah disamakan dengan band lain atau musisi lain. Tipsnya adalah selain harus punya identitas, konsistensi menjadi hal yang sangat penting. Walaupun kita nahan lapar, job nahan lapar karena belum ada kerjaan dan lain-lain, tapi konsistensi sekarang lakukan terus-menerus di era digital ini dan manfaatkan fasilitas sosial media teman-teman yang saat ini memang eranya sekarang sedang ke situ. Nah, gitu ya sobat-sobat. Jadi di garis bawah lima di desa ya, masalah orang tuanya aja yang harus kita tetap tinggi martabat yang harus kita hormati. Yang kedua adalah melindungi berkarya, mungkin eksistensi ya kita sangat kuat. Nah, mungkin teman-teman atau sobat-sobat sakit orang obrolan santai Herman dengan aku, mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik Indonesia.